Oke, pada video kali ini kita akan belajar teknik metering ya, atau pengukuran pencahayaan. Jadi kita langsung praktek aja, karena belajar terbaik itu adalah langsung ke lapangan. Jadi kalian harus sering-sering keluar bawa kamera kalian dan gunakan ya, jangan cuma mangkir di dry box. Itu tidak akan menambah ilmu fotografi kalian, tidak akan berkembang ya. Kalau kalian ingin cepat berkembang, sering-sering saja keluar, jalan-jalan sambil bawa kamera, sepedaan. Oke, kita langsung saja ke teknik metering. Di sini kali ini saya menggunakan kamera X Pro 1 ya. Ini salah satu kamera rekomendasi saya jika kalian ingin mirrorless tapi budget kalian terbatas di bawah 10 juta. Kalian bisa cari X Pro 1 bekas ya, itu kisaran 5 jutaan, 6 jutaan sudah dapat. Dan kalian bisa adapt lensa manual ya. Di sini saya menggunakan lensa Olympus 50 mili. Oke, langsung saja kita praktekkan. Nah, metering itu untuk hal foto-foto general ya. Kalian gunakan saja yang multi, atau kalau di kamera lain mungkin metric metering ya, itu kalian gunakan saja yang multi. Kenapa multi? Itu karena dia kamera mengukur cahaya lebih ke general, jadi tidak spesifik di salah satu, misalnya shadow atau di highlight itu area terang dan shadow itu area gelap ya. Jadi kamera mengambil rata-rata pencahayaan seperti yang saya jelaskan kemarin itu ya. Nah, ini saya menggunakan mode aperture. Jadi shutter speed itu diatur oleh kamera. Kita tinggal mengatur diafragma saja ya. Nah, ini karena lensa manual, kita atur diafragmanya di sini. Nah, ini saya set di f5,6 ya. Nah, kalau dalam situasi seperti ini, kita coba saja dulu, misalnya ini. Nah, kita bisa judge ya, apakah ada yang bagian yang terlalu terang atau bagian terlalu gelap. Nah, ini kita bisa dengan bantuan juga namanya histogram. Nah, ini di histogram ini membantu kita. Kalau ada area yang terlalu terang, dia akan ada, nah ini seperti di bagian ini ada area highlight yang terlalu terang kan. Itu di bagian kanan ini dia akan ada suatu lonjakan tinggi ya. Saya pindahkan sepeda dulu tadi sebentar, takut dimaling sepedanya. Oke, tadi yang kita lanjut lagi kembali. Jadi kalau di foto kalian itu ada highlight yang terlalu overexpose, itu kalian bisa lihat di histogram. Itu di sebelah kanan itu ada suatu lonjakan seperti ini, vertikal ini kan. Nah, ada garis. Kebalikannya kalau shadownya itu underexposed atau terlalu gelap shadownya, nah itu dia lonjakannya di sebelah kiri sini. Nah, ini seperti ada gunung bukit ini artinya cukup balance, kecuali area sini saja ya tadi ya. Nah, ini artinya foto kita kali ini dia pencahayaannya sudah cukup balance. Nah, kalau kita sekarang menggunakan kamera digital, jadi kamera digital itu mampu merecover hanya shadow ya. Dia tidak kalau untuk merecover highlight kurang bisa, walaupun sampai kamera sekarang yang paling canggih pun ya. Kalau di dunia digital itu memang hanya merecover untuk shadow, hanya untuk bisa shadow saja ya, jadi tidak bisa highlight.
Jadi kalau kalian ingin misalnya foto menggunakan RAW, oke, sekalian jadi kita bahas RAW dan JPG ya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan merecover shadow, misalnya foto landscape kalian itu rentang gelap dan rentang terangnya. Jadi misalnya ini gelapnya di sini, itu terlalu gelap dan area sana itu terang sekali. Itu kalian gunakan format RAW. Kenapa RAW? Karena dari artinya saja itu file mentah ya. Jadi itu file mentah itu kalian bisa set nanti di aplikasi seperti Lightroom atau Photoshop. Itu kalian bisa set menerangkan area shadownya ya. Jadi nanti kalian area shadownya bisa kalian terangkan. Jadi gini prakteknya ya, kita langsung praktekkan saja ya. Oke. Jadi itu di sana itu ada area terang, kalau kalian bisa lihat. Nah, itu ada area matahari itu ya. Jadi kalau kalian ingin merecover shadow, kalian metering di area yang terang. Kalian arahkan ke area terang itu. Nah, ini sebagai contoh ya. Kalian arahkan ke area terang, itu ada area terang di sana. Nah, kalian ukur pencahayaan di area terang. Jangan ukur di area gelap sini. Nah, itu area terang itu kalian di fokus itu ya. Di kotak fokus itu kalian arahkan ke area terang, lalu kalian lock. Ini namanya lock exposure ya. Jadi ini ada satu lagi tips ya. Kalau kalian menggunakan kamera itu, jadi ini kalian pisahkan. Kalau fokus kalian gunakan yang tombol ini. Lalu untuk lock exposure yang setengah, pencet setengah shutter. Nah, jadi seperti misalnya contohnya seperti ini. Kalian ingin fokus ini, tapi kalian ingin mengukur cahaya di sini. Nah, itu bisa nanti. Jadi kalian lock fokus ini, lalu kalian pindah arahkan ke sini, kalian lock cahayanya. Nah, lalu kalian pindah lagi ke sini untuk recompose ya. Komposisi ulang. Lalu kalian klik. Nah, jadi itu tip dari saya ya. Jadi kalian set ini hanya untuk fokus yang ini. Kalian ada tombol AFL ini ya. Dan tombol shutternya yang setengah itu kalian set untuk lock exposure saja. Jadi tidak autofocus semua dari sini. Yang ini hanya setengah, ini hanya untuk lock exposure. Jadi seperti tadi misalnya, atau bisa gini juga bisa. Kita lock exposure di area terang ini. Nah, itu sudah mengelok, lalu kita arahkan ke rekomposisi lagi, komposisi ulang, lalu kita fokus ya, mencet maaf, kita lock, lalu fokus ya, gitu. Jadi tetap ditahan ya, ini tetap tahan setengah, di shutter tahan setengah, lalu kalian fokus menggunakan tombol AFL ini ya. Ya, nah, balik lagi ke tadi, kalau kamera digital kita harus bila ingin merecover, ingin mempunyai foto yang dynamic range-nya tinggi, high dynamic range, kita menggunakan file format RAW, lalu kita exposure-nya kita arahkan ke highlight. Jadi kita expose ke mana tadi ya, expose ke tempat yang, bentar saya fokuskan dulu. Kita arahkan ke area highlight, kita kunci highlight, lalu kita foto ya. Nah, itu nanti pasti hasilnya akan ya seperti ini ya. Ini area gelapnya. Jadi kita highlightnya sudah aman ya, tuh tidak ada clipping lagi, hanya clipping sedikit di atas itu, tapi area sini sudah aman, area highlight aman, semua terekspos. Tapi area shadownya dia tinggi sekarang karena tadi kita exposure-nya kita arahkan di
highlight. Nah, nanti di shadow yang tinggi ini kita bisa recover, atau maksud recover itu bisa kita pulihkan lagi di software ya. Dengan software kita ada slider shadow namanya. Shadownya itu kita tinggikan, nanti itu bisa direcover dengan baik. Dan kemampuan recover kamera ya itu digital macam-macam ya, tergantung kamera kalian. Biasanya semakin mahal kemampuan recovernya semakin baik ya. Oke. Nah, ini kebalikannya kamera film. Kalau kamera film itu dia bisa merecover highlight, kebalikannya ya. Jadi kita fokusnya, kalau kamera film itu kita fokus exposure di shadow. Di shadow nanti highlightnya dipulihkan melalui kamar gelap ya. Udah ada tekniknya, saya juga kurang paham kalau itu tekniknya. Nah, kalau kalian mau lebih spesifik lagi, nah kemarin kan saya sudah jelaskan tentang spot metering ya. Nah, ini kita pilih spot metering di sini. Kita ganti. Nah, ini nanti ini lebih spesifik area yang ingin kita kejar ya, yang ingin kita expose. Jadi tadi kita ingin mengekspos highlight saja, yang area terang tadi. Ini nanti hasilnya lebih gelap lagi, karena kita hanya expose yang di area terang ya. Oke, kita coba ya. Ini kita menggunakan spot metering. Nah, kita lihat histogramnya. Ya, histogramnya kita bandingkan dengan yang tadi ya. Nah, ini lebih seperti gunung yang runcing ya. Berarti dia artinya shadownya sangat dalam, atau shadownya gelap sekali ya. Tapi highlightnya normal ya, terkontrol dengan baik. Jadi seperti itu kalau kalian ingin foto yang high dynamic range menggunakan format RAW. Nah, kalian boleh menggunakan spot, boleh. Kalian ukur di area terang. Kamera kalian ukur di kamera pencahayaannya kalian ukur di terang. Lalu nanti area gelapnya kalian pulihkan dengan software ya. Dengan software kamera kalian masing-masing ya. Oke, sekarang ada satu lagi nih. Metering itu dia, kamera itu ada kecenderungan ya. Ini kecenderungan, jadi ada semua kamera ya. Jadi kecenderungannya seperti ini. Kalau kita meter di area gelap ini kan area shadow ya, area gelap ya, yang terlalu gelap misalnya gitu ya. Dia akan pengukuran cahayanya akan cenderung overexpose. Oke. Jadi kalau kita arahkan ke area gelap, misalnya di ruangan indoor yang pencahayaannya kurang ya, itu dia punya kecenderungan untuk overexpose. Nah, caranya mengatasi gimana? Ya kita dengan kompensasi. Di sini kan ada kompensasi. Nah, kalau di kamera Expo 1 ini, misalnya di sini. Nah, karena dia cenderung overexpose di area gelap, kita kompensasi dengan -1. Nah, dengan begitu nanti dia exposure-nya akan normal ya. Nah, ini kecenderungan kamera ya, tidak semua kamera ya. Terus ada lagi kecenderungan kamera itu, kalau kita expose di tempat yang terang, misalnya seperti di sini, sebentar saya kalungkan dulu kamera agar tidak jatuh ke sungai. Nah, kalau kita expose ke area terang ini kan ada area yang terang sekali ya. Itu kamera punya kecenderungan untuk underexpose. Nah, misalnya, atau bukan hanya terang ya, atau foto yang dominan warna putih. Nah, itu dia punya kecenderungan untuk underexpose. Gimana kompensasinya? Sama seperti tadi ya. Kalau tadi dia di tempat gelap cenderung over, kita minuskan kan, kita -1. Nah, sekarang kalau cenderung di tempat terang atau dominan putih, itu kita bantu kamera dengan exposure-nya kita kompensasi dengan +1. Nanti exposure jadi normal. Nah, jadi kalian jangan percaya penuh dengan sistem pencahayaan kamera ya, karena secanggih apapun masih bisa ada kecenderungan untuk miss exposure ya. Kita harus kompensasi dengan ini exposure compensation ya, karena saya di sini menggunakan mode A ya, seperti yang saya jelaskan kemarin kan, sudah saya jelaskan di video sebelumnya.
Lalu oke, ini tips terakhir ya. Jadi ada satu kesalahan lagi yang sering fotografer lakukan itu ya, di saat metering itu. Kalau kita menggunakan mode A, S, atau mode yang auto ya, bukan yang manual ya, itu ada kecenderungan shutter speed kita terlalu lambat. Jadi misalnya kita foto indoor, foto agak gelap, nah itu metering di kamera kita kan karena tadi dia overexpose ya, di tempat gelap itu kan dia cenderung overexpose. Karena overexpose itu apa? Dia efeknya shutter speed akan mengatur jadi lebih lambat. Nah, shutter speed lambat itu hasil foto kalian cenderung nanti akan blurry ya, tidak tajam walaupun sudah fokus ya. Karena shutter speed lambat ada gerakan tangan, itu ada kecenderungan untuk blur. Nah, kecuali lensa kalian ada image stabilizer-nya dan atau kamera kalian juga ada in body stabilizer ya. Nah, kalau ada dua itu, ini tidak usah kalian pusingkan karena sudah sangat aman sekali. Itu bahkan 1/5 detik, 1/2 detik pun, hampir 1 detik pun masih bisa di handheld ya. Dengan kalian pegang tangan pun itu masih bisa tajam hasilnya. Tapi kalau kalian menggunakan lensa manual atau lensa kalian tidak ada stabilizer atau kamera kalian tidak ada stabilizer, nah itu kalian harus waspada di area indoor biasanya ya. Itu kalian lihat shutter speed kalian terlalu rendah atau tidak. Nah, kalian kompensasi dengan exposure compensation tadi. Lalu sesuaikan juga shutter speed dengan focal length, berapa focal length kamera kalian ya. Misalnya ini saya di sini kan pakai 50 mili. Tapi kalau di APS-C itu nanti dia ada kena crop jadi 80 mili. Nanti saya jelaskan lagi di video berikutnya tentang sensor-sensor kamera ya. Itu kalau ini di sini jadi kenanya kan sekitar 80 mili kan kalau di APS-C ini, karena ini sensor crop X-Pro 1 ini. Jadi usahakan shutter speed kalian itu sama dengan focal length lensa kalian. Jadi misalnya 80 mili, shutter speednya ya 1/80 ya. Lebih bagus lagi itu 2 kalinya, jadi 160. Nah, jadi minimal kalian itu mencapai antara 80 sampai 160 itulah. Itu aman, foto kalian tidak ada kecenderungan untuk blur ya. Jadi tidak ada goncangan-goncangan itu dari tangan kalian. Itu tidak akan masalah ya kalau shutter speed kalian tinggi. Nah, oke. Sekian video kali ini. Video berikutnya nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis sensor pada sensor kamera ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.